Aku yang ngasih tahu sayang. Renika nyengir memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Davin mendesah. Kenapa harus memberi tahu mereka? Davin merasa malu saja jika orang tuanya harus tahu masalah ini. Tentu saja mereka harus tahu. Nanti Ina dan keluarganya bukankah akan datang untuk menemui papa dan mama mertua untuk membicarakan pernikahanmu dengan wanita itu. Jadi akan lebih baik jika mereka tahu duluan dari kita. Sekarang Renika berkata dengan nada kesal. Davin menghela nafas, benar juga. Mereka memang harus tahu duluan dari kita, sebelum wanita ular itu menghasut duluan. Oh ya, Papa dan Bunda memintaku untuk mengundang kalian makan malam sekalian menginap, ujar Alicia menyela orolan, takut kalau kakak iparnya lupa mengatakan kepada kakaknya. Davin mengangguk. Tentu, jawabnya. Aku mau mandi dulu sebentar, kamu bersiaplah dulu Ren. Kita akan langsung pergi sekarang. Lanjut Davin, yang dibalas anggukan oleh istrinya. Davin segera masuk ke kamar untuk bersiap. Setelah semuanya siap, mereka segera pergi ke rumah Raihan. Alicia, tadi pagi memang diantar oleh supir pribadi. Sehingga sekarang bisa pulang bareng kakaknya. Karena supirnya memang disuruh pulang kembali. Rumah Raihan. Setelah perjalanan lumayan jauh, akhirnya mereka sampai di rumah Raihan. Davin langsung mencium tangan kedua orang tuanya Takjim, begitu pula Renika dan Alicia. Mereka berbincang sejenak, lalu mulai makan malam bersama. Dan disinilah mereka setelah selesai makan malam, di dalam ruang keluarga, duduk santai dengan secangkir kopi di hadapan Raihan dan secangkir coklat panas di depan Davin, Mita dan Renika. Sedangkan Alicia memilih secangkir jus stroberi biar segar katanya. Tadi siang Dedi kedatangan tamu, ujar Raihan. Davin dan Renika saling pandang, mereka sangat takut dengan siapa yang datang. Takut kalau ternyata yang datang adalah Ina dan keluarganya. Takut orang tuanya percaya perempuan jahat itu. Siapa? Tanya Davin dengan hati berdebar tak karuan, cemas itulah perasaannya saat ini. Katanya namanya Ina, dia bahkan datang dengan orang tuanya. Jawab Raihan dengan raut wajah serius dan datar, ia menatap anak sulungnya lekat. Davin menghela nafas panjang mendengar perkataan dadinya. Lalu menatap istrinya penuh kecemasan. Bunda tidak menyangka, kalau kamu bisa sampai terlibat dengan hal itu. Mata Mita mengembun. Dad, Bun, percayalah padaku. Ini hanya kebohongan yang dia buat saja. Davin berkata dengan tegas, berusaha meyakinkan kedua orang tuanya. Raihan dan Mita saling pandang. Mereka tersenyum mengejek. Apa kamu yakin tidak pernah menyentuh wanita itu? Raihan bertanya dengan nada mengintimidasi. Tentu, aku selalu ingat ajaran kalian. Yang sering mengatakan kalau melakukan hubungan di luar nikah itu dosa. Dan bisa menimbulkan penyakit jika melakukannya dengan sembarang wanita. Davin menggenggam tangan Renika, minta kekuatan. Dia takut kepercayaan istrinya goyah. Raihan dan Mita kembali saling tatap sekilas, lalu mereka tersenyum tipis. Apa kamu percaya kepada suamimu Ren? Tanya Mita yang ditujukan untuk Renika. Matanya menatap Renika dengan dalam. Renika menghela nafas dalam dan menghembuskannya dengan perlahan. Dia mengeratkan genggaman tangan yang sedang tertaut dengan jemari tangan suaminya. Iya, saya yakin Kak Davin tidak akan berbuat seperti itu. Renika berkata dengan penuh keyakinan. Mita tersenyum dengan tatapan menyelidik. Benarkah? Atas dasar apa kamu percaya suamimu sepenuhnya? Raihan dan Mita menatap menantunya itu intens. Dulu kami pernah tinggal satu atap. Suasana sepi dan hanya ada kami berdua setiap harinya. Kalau saja Kak Davin lelaki tidak baik, dia bisa saja memanfaatkan keadaan untuk berbuat tidak senonoh kepadaku. Jawab Renika,
Dia menatap kedua mertuanya bergantian. Tapi nyatanya, ada wanita lain yang minta dinikahi dengan alasan sudah melakukan hal itu dengan suamimu. Kamu seorang wanita, apa kamu tidak iba kepada wanita itu? Mita kembali mencecar Renika dengan pertanyaan yang terkesan memojokkan menantunya itu. Renika tampak muram, dia menundukkan wajahnya. Suasana terasa hening untuk sesaat. Bun, kalau hal ini terjadi padaku tentu saja aku akan menjambak wanita itu. Tak akan aku biarkan wanita manapun mengaku-ngaku sudah tidur dengan suamiku. Ujar Alicia berapi-api. Mita mencebitkan bibir sambil melirik suaminya. Raihan, yang dilirik langsung cemberut. Dia menyadari masa lalunya yang penuh dengan dosa. Raihan merupakan seorang Casanova di masa lalu. Setelah Andin istri yang begitu dicintainya, pergi meninggalkannya juga Davin yang masih bayi saat itu. Tidur dengan banyak wanita sudah biasa, siapapun itu. Tak peduli dia wanita lajang, pacar, tunangan ataupun istri orang. Wanita manapun, selalu ia dapatkan dengan mudah. Bedanya, para wanita itu tidak ada yang berani mengintimidasi Raihan. Raihan begitu disegani, karena kekuasaan dan sikap dinginnya. Hanya Mitalah, yang sanggup merubah Raihan sang Casanova. Hingga ia berubah, dan sampai saat ini tidak pernah menyentuh wanita manapun selain istrinya itu. Ada apa? Kenapa papa melihatku seperti itu? Tanya Alicia, yang merasa heran. Cek, apa kamu lupa cerita bunda dulu? Dedi kan mantan Casanova, lebih akut dari aku. Cibir Davin, seolah mengejek ayahnya itu. Iya juga, tapi aku yakin papa itu sama dengan kakak playboynya. Jadi, meski playboy, tidak akan mungkin sampai tidur dengan sembarang wanita. Alicia melirik papanya, dengan penuh keyakinan. Raihan hanya nyengir, karena baik dirinya maupun Mita tidak pernah menceritakan tentang kelakuannya yang suka seenaknya gonta-ganti wanita di masa lalu. Anak-anaknya hanya tahu kalau Raihan, playboy itu saja. Tapi tentu saja itu dulu sekali, sebelum ia mengenal Mita, yang kini sudah menjadi istrinya. Kok jadi bahas papa sih Al, kita kan lagi bahas kakakmu. Ujar Raihan, menghentikan membahas tentang dirinya. Jadi bagaimana Ren, apa kamu masih mempercayai suamimu itu? Mita kembali kepada Renika. Renika mendesah. Iya bun. Jawab Renika yakin, dia benar-benar yakin suaminya tidak akan berbuat seperti itu. Baiklah, tapi kami sudah membuat keputusan. Davin harus menikahi Ina. Perkataan Mita bukan hanya membuat Renika dan Davin terperanjat, tapi juga Alicia. Dedi, bunda, apa kalian tidak mempercayai kakak? Tidak mungkin kakak seperti itu. Ucap Alicia tidak terima. Bunda, aku tidak pernah tidur dengan wanita manapun juga selain istriku sendiri. Sanggah Davin, dia tampak frustasi mendengar perkataan bundanya. Davin sampai meremas rambutnya kasar, tapi Renika segera memeluknya. Tenang kak, aku yakin padamu. Kita akan berusaha mencari solusinya. Renika berkata dengan berderai air mata. Dad katakan kepada bunda, kalau aku tidak seperti itu. Ujar Davin, yang menatap ayahnya penuh harap. Berharap agar ayahnya bisa membantunya, dia pikir bundanya tidak mempercayainya. Raihan tersenyum tipis. Tapi Dedi pikir, kamu memang harus menikahi dia. Jawaban Raihan, semakin membuat Davin frustasi. Jadi bagaimana Ren, apa kamu siap punya adik madu? Mita tersenyum penuh arti. Renika terjengkit kaget mendengar perkataan mama mertuanya itu. Yang benar saja. Tidak, aku tidak mau punya madu. Aku akan membuktikan kalau bunda dan papa Rai salah besar. Dan kalian pasti akan menyesal sudah tidak mempercayai Kak Davin. Ujar Renika berai api. Setuju. Alicia menimpali.
Dia mengangkat kedua jempolnya ke atas. Dan aku tidak akan pernah menikahi wanita itu, karena memang aku tidak bersalah. Timpal Davin penuh emosi, dia sampai berdiri dari duduknya. Duduklah, pembicaraan kita belum selesai. Ujar Raihan santai, bibirnya tersenyum lebar. Begitupun Mita. Mereka senang, karena ternyata Renika begitu mempercayai suaminya. Semuanya sudah selesai, Dad. Aku tidak mau melanjutkan diskusi yang hanya memberiku ketidakadilan. Davin duduk kembali, tapi raut wajahnya tampak jelas sangat tegang. Begitupun Renika yang berurai air mata, dia berusaha menenangkan dirinya. Dan menyeka air mata yang membasahi pipinya tanpa bisa dicegah. Bewahahaha. Tiba-tiba saja, Raihan dan Mita tertawa terbahak-bahak. Membuat Davin sangat kesal, merasa diejek. Kalian santai sekali menanggapi masalah ini, apa kalian tidak tahu, aku stres setengah mati. Ujar Davin menggebu-gebu. Tenang, semuanya sudah Dedi dan bundamu bereskan. Ujar Raihan, setelah tawanya berhenti. Namun masih menyisakan sisa-sisa tawanya. Davin menatap kedua orang tuanya bergantian, dengan tatapan bingung. Apa maksudmu, Dad? Tanya Davin, dengan dahi berkerut dalam saking herannya. Jadi begini, Mita pun akhirnya menceritakan tentang kejadian tadi siang, saat Ina dan keluarganya datang. Davin, Renika dan Alicia menyimak, dan berusaha mencerna semua yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Davin mendesah setelah bunda dan dadinya selesai mengatakan semuanya. Antara perasaan bahagia dan kesal bercampur menjadi satu. Jadi kalian ngeprank kami, ujar Davin ketus. Dia kesal karena kedua orang tuanya berhasil membuat dirinya ketakutan. Takut akan benar-benar dinikahkan dengan wanita bernama Ina itu. Hahaha, iya maaf, ujar Raihan diiringi kekahannya.